Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Kali ini kita akan bahas 10 hal penyebab tersering terlambat haid atau bahkan tidak haid sama sekali. Nah, kenapa ini penting? Karena banyak sekali di kolom komentar saya yang tanya tentang ini. Kalau saya telat haid, apakah saya hamil, Dok? Kalau saya telat sekian hari atau tanggalnya nggak sama, apakah saya itu hamil? Atau kalau saya flek atau saya nyeri payudara, apakah saya hamil? Nah, untuk merangkum semuanya supaya semuanya dapat terjawab, saya buatkan video ini. Tolong simak sampai habis. Pertama sekali, kalian harus paham apa itu haid dan siklus haid ya. Haid biasanya kata lainnya itu menstruasi. Pada saat kita lahir, sebenarnya perempuan itu punya sel telur yang emang udah ngefix. Jadi seiring bertambahnya waktu, sebenarnya produksi sel telur perempuan itu bisa berkurang. Makanya ada usia yang sangat baik untuk punya anak ya. Wanita usia subur, kan ada istilah wanita usia subur. Nah, kembali lagi ke haid ya. Haid itu sebenarnya adalah peluruhan dinding rahim dan sel telur yang tidak dibuahi sperma. Jadi, tidak ada sperma yang berhasil membuahi sel telur. Ketika sel telur itu tidak dibuahi, maka dia akan meluruh bersama dinding rahim yang sudah sempat menebal karena dinding rahim ini mempersiapkan kehamilan. Dia bagaikan bantalan. Bayangin aja kalau dia ada bantalan, ada bola sel telur. Kalau misalnya sel telur ini datengin sama sperma, nah terus kalau ada satu sperma aja yang udah berhasil, dia itu langsung berubah bentuk supaya sperma lain itu nggak bisa masuk lagi. Nah, dia akan berubah menjadi zigot. Nah, dia biasanya di lengannya rahim. Dia akan turun menuju rahim sambil membelah. Jadi dia kayak gumpalan sel-sel gitu, kayak bola tapi ada bulat-bulatan gitu kan, kumpulan bola-bola. Lah, kumpulan bola-bola ini supaya dia dapat makan yang cukup, endometrium atau rahim itu sudah mempersiapkan diri. Dia beri bantalan penebalan dan kasih pembuluh darah yang lebih banyak buat ngasih makan sel telur dan sel sperma yang udah bersatu jadi zigot tadi. Plek, masuk ke bantalannya, hamil. Tubuh menyadari hamil. Kalau pembuahan aja, tubuh itu belum menyadarin hamil. Nah, itulah dia. Jika tidak terjadi kehamilan, maka dia akan meluruh. Dindingnya meluruh, sel telurnya meluruh. Nah, kalau siklus haid, jadi kita perlu tahu nih, kalau sebenarnya haid itu tidak harus datang setiap bulan. Itu yang paling penting kita tahu. Karena kita mindsetnya, kita itu udah terbiasa lihat kalender harus setiap bulan. Harus tanggal yang sama. Perkiraan tanggalnya sama terus, padahal haid itu bisa maju, bisa mundur. Kenapa saya bilang gitu? Supaya lebih mudah, saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Sebenarnya siklus haid itu adalah interval hari, di mana dari haid yang sebelumnya dengan haid yang berikutnya itu kan punya hari pertama haid ya. Hari pertama haid itu dimulai dari yang tiba-tiba deras. Nah, misal ya, di bulan Maret dia mulai haid itu tanggal 5. Dan di bulan April dia mulai haidnya tanggal 8. Maka tanggal 5 Maret ke 8 April itulah sebenarnya interval harinya yang harus dihitung. Dihitung itulah disebut dengan siklus haid. Nah, kalau siklus haid sebenarnya ada dua jenis. Ada siklus haid yang teratur dan siklus haid yang tidak teratur. Untuk siklus haid yang teratur biasanya itu konsisten 28 hari. Jadi kalau misalnya intervalnya itu 28 hari, biasanya masa suburnya itu bisa mudah diperkirakan, yaitu di tengah-tengah, yaitu hari ke-14 plus minus 1. Jadi dari hari ke-13 sampai hari ke-15, di mana hari ke-1 itu hari mulai haid ya. Hari ke-13 ke hari 15 itulah yang kita anggap perkiraan rentang masa suburnya. Karena sebenarnya masa subur itu nggak bisa dipastiin. Sebenarnya durasi masa subur itu adalah 24 jam. Ketika sel telur itu
pecah keluar dari folikel yang sangat besar. Jadi dia kayak ada bungkusnya gitu, sel telur itu pecah keluar dari bungkusnya gitu. Nah, siklus haid yang teratur tadi 28 hari, sementara siklus haid yang tidak teratur, intervalnya itu ganti-ganti. Misalnya, Januari ke Februari dia itu punya rentang hari 29 hari. Nah, Februari ke Maret dia punya 32 hari. Maret ke April 35 hari, nggak tentu maju mundur gitu ya. Nah, sampai di situ paham ya? Oke, mungkin boleh dicatat dulu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Itulah mengapa penting mencatat siklus haid selain untuk tahu apakah ada masalah di dalam tubuh, juga dapat membantu memperkirakan masa subur buat mereka yang sudah rutin berhubungan pada mereka yang sudah menikah tentunya. Penyebab tersering kenapa bisa terlambat haid? Itu adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh wanita usia subur. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah stres, ya. Stres itu ada macam-macam, ada stres fisik, ada stres emosional. Mungkin untuk mengatasinya boleh tonton video saya nanti yang tentang mengatasi stres. Pada tubuh manusia yang mengatur respon stres itu adalah hipotalamus. Ketika ada stres yang berlebihan, ada ambangnya biasanya tiap orang dan tiap orang biasanya berbeda-beda. Ketika ambangnya tercapai, maka hipotalamus itu akan mengaktifkan respon jadi awas dan waspada. Awas dan waspada ini adalah keadaan ketika kita itu takut, misal jantung jadi berdetak lebih cepat dan terjadi perubahan fisiologis tubuh. Kerja tubuh itu berubah. Jadi otak itu berpikir ini dalam keadaan terancam, ada bahaya. Jadi kita harus utamakan kerja organ-organ yang sangat penting, di mana sistem reproduksi itu dianggap otak kurang penting ya. Bagian yang terpenting misalnya bagian ginjal. Dampaknya itu tubuh jadi tidak berovulasi atau tidak menghasilkan sel telur. Bayangin aja sel telur aja nggak diproduksi, bagaimana mau jadi haid, apa yang mau diluruhkan gitu ya. Hal inilah yang dapat menunda siklus haid atau bahkan tidak haid sama sekali. Jadi jangan stres-stres. Berikutnya adalah kehilangan berat badan atau penambahan berat badan yang terjadi secara signifikan, tiba-tiba dan drastis. Kenapa perubahan berat badan yang drastis ini dapat mengganggu siklus haid? Karena bayangin aja, sebenarnya hormon reproduksi itu terbuat dari bahan yang dihasilkan oleh sel lemak ya. Jadi kalau misalnya orang diet, itu kan body fat-nya berubah. Kalau dia diet, dia itu jadi kurang body fat-nya, sehingga sel adiposa atau sel lemak itu jadi berkurang menghasilkan estrogen ya. Estrogennya ada banyak bentuknya, E1, E2, E3, di mana di bagian perifer atau di sel lemak itu biasanya E3 ya atau estriol. Nah, kalau pada yang berat badannya berlebihan, ketika hormon itu malah sangat banyak diproduksi, maka feedbacknya atau dampaknya ke otak, otak itu akan merintahin untuk mengurangi ya. Terjadi hormonal imbalance, jadi keseimbangan hormonnya tetap terganggu juga pada orang yang berlebihan. Makanya sebaiknya kita ada di level indeks massa tubuh yang ideal. Saya udah pernah buatkan video bagaimana menghitungnya. Tonton ya. Berikutnya adalah ketika seseorang itu meningkatkan intensitas latihan atau workoutnya secara berlebihan. Hal ini biasanya terjadi pada mereka yang latihan fisik berjam-jam dalam sehari. Hal ini terjadi karena ketika tubuh membakar kalori lebih banyak, diiringi dengan orang tersebut defisit kalori atau mengurangi asupan kalori, maka tubuh ini jadi starving atau kelaparan. Sehingga untuk mempertahankan fungsi tubuh yang biasa aja energinya ini kurang, apalagi untuk supply ke sistem reproduksinya, sehingga terjadi gangguan juga di sana. Namun hal ini bisa kembali normal biasanya jika intensitas latihannya sudah dikurangin dan tidak lagi diet-diet ketat, kurang-kurangin makanan. Berikutnya yang keempat adalah PCOS, yaitu Polycystic Ovarian Syndrome atau bahasa Indonesianya Sindrom Ovarium Polycystic. Sindrom artinya kumpulan dari beberapa gejala, sedangkan ovarium polikistik di sini adalah ovarium itu atau indung telur, kistik artinya bulatan, ibaratnya balon yang berisi cairan, ya itu adalah kista.
kistik, seperti kista. Lalu poli artinya banyak. Sindrom ovarium polikistik ini punya 3 kriteria ya, di mana ditegakkan ketika ada 2 dari 3 kriteria ditemui. Misalnya, yang pertama adalah gambaran polikistik di USG pada ovariumnya. Yang kedua adalah hiperandrogen, misalnya yang tampak itu banyak bulu-bulu halus di wajah, dan biasanya cewek ini jadi terlihat maskulin seperti itu. Dan yang terakhir adalah haid yang tidak teratur. Polycystic ovarian syndrome ini bisa ditegakkan 2 dari 3. Jadi ada PCOS yang haidnya teratur. Tapi ketika di USG tampak gambaran polikistik dan juga terjadi gejala hiperandrogen. Hormon cowoknya tinggi. Jadi haidnya itu bisa munculnya nggak diduga-duga, maju mundur nggak teratur, bisa jadi lebih sedikit, bisa jadi lebih banyak, atau bahkan tidak haid sama sekali. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa cek aja nanti di blog saya ada bahas kriteria-kriterianya. Ada gejala-gejala misalnya banyak banget jerawatnya, ada rambut-rambut di wajah, rambut rontok, berat badan nambah cepat tapi susah banget dikurangin. Bagian-bagian tubuh tertentu tuh menggelap seperti di bagian leher, dilipat di bawah payudara misalnya, selangkangan, bisa ditemuin skin tags atau seperti daging tubuh, dan yang paling sering itu gejalanya adalah infertilitas, yaitu orang bilangnya kemandulan ya. Penyebab kemandulan nomor 1 perempuan itu PCOS. Nah, selanjutnya penyebab bisa siklus haid terlambat yang kelima adalah pakai alat kontrasepsi. Memang pil KB bisa bantu siklus haid teratur, namun ada kalanya bisa mengacaukan. Buat mereka yang baru lepas juga sering banget ditanyain ke saya, jadi biasanya butuh kurun waktu sampai 6 bulan untuk mengembalikannya. Kalau 6 bulan aja udah dilepas gak kembali teratur, sebaiknya konsultasi ke dokter. Nah, yang keenam adalah perimenopause. Perimenopause ini adalah ketika hampir mendapati titik menopause tapi ditemukan gejala-gejala. Biasanya dimulai ketika pertengahan umur 40 sampai ke akhir umur 40-an. Pada saat perimenopause ini banyak banget gejalanya ya, misalnya hot flashes, badan terasa panas banget, susah konsentrasi, susah tidur, dan wanita bisa melewatkan 1 bulan tanpa haid, dan bisa kembali teratur dalam 3 bulan berikutnya. Pokoknya kacau banget lah siklus haidnya. Durasi dan volumenya juga kacau. Nah, yang ketujuh ialah pada awal menopause. Ketika sudah memasuki menopause, memang semua wanita akan memasuki. Namun ada kalanya lebih cepat masuk ke menopause-nya. Jadi dia kegagalan ovarium prematur, terlalu cepat masuk ke menopause. Ketika ovarium tidak bekerja sebagaimana mestinya, tubuh tidak menghasilkan cukup estrogen. Jadi ketika orang menopause, estrogennya itu turun ya. Hal inilah yang mengakibatkan gejala-gejala pada menopause. Gejala yang bisa muncul seperti ya pastinya kesulitan hamil lah, vagina kering, menurunnya hasrat berhubungan, sulit konsentrasi, dan lain-lainnya. Jadi sayang banget ya buat wanita yang emang cepet banget masuk ke menopause. Yang kedelapan yang orang juga sering nggak tahu yaitu gangguan tiroid. Gangguan tiroid ini bisa hipo, bisa hipertiroid. Kalau hipo dia biasanya orangnya sering kedinginan. Kalau dia yang hiper, dia biasanya orangnya sering gemetar, gugup, gampang capek, rambut tiba-tiba rontok, susah tidur. Jadi banyak banget gejala gangguan tiroid. Jika kamu punya salah satu gejalanya, silakan ke dokter. Yang berikutnya adalah punya penyakit kronis. Ada namanya celiac disease ya. Dia itu penyakit autoimun yang menyerang usus sehingga dia nggak bisa makan gluten. Ketika dia makan gluten, maka tubuhnya itu malah menyerang tubuh sendiri gitu. Sistem kekebalan tubuh itu malah menyerang tubuh sendiri. Nah, pada beberapa orang yang diabetes juga dapat mengalami gangguan siklus menstruasi, biasanya saat kadar gula darahnya tidak terkontrol. Nah, yang terakhir yang mungkin kamu tunggu-tunggu ialah kehamilan. Ketika terlambat haid, apalagi buat mereka yang siklus haidnya teratur. Jadi enak banget ya kalau misalnya siklus haidnya teratur. Jika haidnya tiba-tiba mundur, biasanya itu adalah waktu yang tepat untuk pakai test-pack. Namun buat yang haidnya tidak teratur, biasanya bisa mudahnya itu kalau dia udah punya rentang siklus haid yang bisa dihitung, lihat video saya sebelumnya. 10 hari setelah masa subur itu berakhir, bisa mulai test-pack, apalagi sudah punya gejala ciri-ciri hamil sebelum terlambat haid. Tonton ya video saya sebelumnya. Memang akan lebih sulit ya untuk
tahu, karena emang beta HCG tiap perempuan juga beda-beda ya. Beta HCG emang bisa dicek di darah dan di urin, namun kan gampangnya di urin. Makanya bisa mensiasatinya dengan tes per 4 hingga 7 hari. Kalau nggak sayang tes pack. Mudah-mudahan info ini bermanfaat dan buat kamu yang menanti-nantikan, semangat, sabar, dan bagikan video ini ke semua orang. Siapa tahu di luar sana ada yang butuh info ini. Terima kasih, dukung saya terus dan boleh ajukan video apa lagi nih yang harus saya bahas di kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next videos. Bye-bye.